Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama. Saya Beatrix Fitriani Ningsi Dan saya Nur Anzani. dengan dosen pengampu mata kuliah Syarifah Ida Farida SEMM. Baik, kami akan langsung kepada materinya. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Yang berikut merupakan tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen suatu organisasi, karena manajemen bertanggung jawab untuk menginformasikan pengaturan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, karena sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan. Yang ketiga, untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan hari demi hari. Sistem informasi membantu personel operasional untuk bekerja lebih efektif dan juga efisien. Yang berikut fungsi SIM. Akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan informasi yang berupa data-data keuangan perusahaan yang dapat digunakan pengambilan keputusan. Setiap perusahaan memerlukan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu informasi mengenai nilai perusahaan dan informasi tentang laba atau rugi usaha. Kedua informasi tersebut berguna untuk yang pertama mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan, yang kedua mengetahui perkembangan atau maju mundurnya perusahaan, yang ketiga sebagai dasar untuk perhitungan pajak, dan yang keempat menjelaskan keadaan perusahaan sewaktu-waktu memerlukan kredit dari bank atau pihak lain. Dasar untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh, menarik minat investor saham jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Yang berikut merupakan proses akuntansi. Menurut George M. Scott, pada tahun 1994, pembuatan rekor dan pemrosesan data transaksi akuntansi terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua rincian transaksi dalam sebuah jurnal atau buku pencatatan pertama. Berbagai fakta tentang transaksi yang dihilangkan di bagian ini biasanya tidak dapat direkam pada tahap selanjutnya. Yang kedua, posting transaksi dalam suatu akun pada buku besar tambahan. Melakukan posting berarti memindahkan atau memasukkan sejumlah uang transaksi. Yang ketiga, posting semua buku besar tambahan ke dalam sebuah buku besar MUM, yang mana dalam sistem manual, bagian ini merupakan suatu buku besar yang mencatat setiap buku besar tambahan sebagai satu akun dalam sebuah buku. Yang berikut, pengelolaan data dalam SIM. Pengumpulan data yang pertama saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan, tidak tindakan dijelaskan oleh suatu catatan data. Jika tindakan tersebut melibatkan elemen lingkungan, maka disebut transaksi. Karena itu, timbullah istilah pengelolaan transaksi. Sistem pengelolaan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Yang berikut, manipulasi data meliputi pengklarifikasian, penyetoraan, penghitungan, pengiktisaran. Yang berikut, penyiapan data, berikutnya penyiapan dokumen. Karakteristik dari SIM melaksanakan tugas yang diperlukan. Yang berikut berpegangan pada prosedur yang relatif standar, menangani data yang rinci, dan menyediakan informasi pemecahan masalah yang minimal. Peran sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah, karena pengelolaan data ditandai oleh volume data yang besar dibandingkan informasi, tampaknya sistem informasi akuntansi sedikit berkontribusi pada pemecahan masalah. Hal ini menyesatkan karena dua alasan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi menghasilkan beberapa output informasi dalam bentuk laporan akuntansi dasar.
Laporan ini sangat berharga dalam area keuangan dan pada tingkat manajemen puncak. Yang berikut, sistem informasi akuntansi menyediakan database yang kaya pada dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Database menyediakan banyak input bagi subsistem komputer, informasi sistem atau CBIS lain terutama SIM dan DDS, dan sedikit bagi sistem pembabi, pe- berbasis pengetahuan. Pengelolaan data merupakan dasar bagi sistem pemecahan masalah yang lain. Langkah pertama dalam menyediakan dukungan komputer bagi pemecahan masalah untuk manajer adalah dengan menerapkan sistem informasi akuntansi yang baik. Yang berikut merupakan contoh soal dengan pertanyaan, bagaimana manajemen risiko terkait dengan sistem informasi akuntansi? Jawabannya, manajemen risiko dan sistem informasi akuntansi atau SIA memiliki hubungan yang erat. Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan perusahaan. SIA di sisi lain merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan perusahaan. SIA berperan penting dalam manajemen risiko karena dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan visibilitas risiko. SIA yang efektif dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kondisi keuangan perusahaan. Informasi ini dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasikan risiko yang mungkin terjadi, meningkatkan efektivitas pengendalian internal. SIA dapat digunakan kebijakan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi pelaporan risiko. SIA dapat digunakan untuk membuat laporan risiko yang akurat dan mudah dipahami oleh manajemen. Daftar Pustaka Dr. Andus Dana Sunyoto SHSEMM 2014 Sistem Informasi Manajemen Perspektif Organisasi atau Center of Academic Public Serving atau biasa disebut CAPES, Jakarta. Baik teman-teman, sekian materi dari kami. Sekian dan terima kasih.